Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membawakan cerita baru yang bakal panjang banget kalau diceritakan ya guys ya. Sambil menunggu beberapa manhwa update ya guys. Oke, kita keluar jalur dulu ya guys ya, manhwa. Kita bahas manhwa tentang dungeon. Oke, tanpa banyak babi bu lagi, langsung kita gaskan aja ke alur ceritanya guys. Cerita dimulai dengan menampilkan gunung Hamelpis, di mana gunung itu dikelilingi oleh larva yang sangat panas. Kemudian diperlihatkan lagi seseorang kesatria sedang berjalan di jalanan setapak di tengah-tengah danau api. Di tengahnya panas sengatan danau api itu, ia terengah-engah sambil terus berjalan menuju sebuah gua. Ia bergumam bahwa walaupun sudah memakai beberapa atribut dan item fire resistant, tapi panas dari danau itu masih bisa menembus itemnya, membuat hawa panas terus menggerogoti tubuhnya. Ia kemudian sedikit menyombongkan dirinya bahwa jika seorang dengan gegabah kemari tanpa persiapan maka akan langsung meninggoy. Secara resmi dirinya adalah rank 31 server Korea Sang Fire Naik Agni. Di tempat ini ia bermaksud untuk mendapatkan item Great Legendary, yakni jantung dari naga tersembunyi yang hanya bertempat tinggal di Gunung Hamelpis ini saja. Ia pun tersenyum ketika membayangkan akan mendapatkan item langka tersebut. Ya, lalu melihat ujung dari jalan setapak yang memperlihatkan sebuah pintu merah yang menutupi sebuah gua. Ia sangat kegirangan karena sebentar lagi ia akan mendapatkan item dan berkesempatan untuk melawan naga api yang sedang tertidur pulas. Namun sebelum sampai di mulut gua, ia dikejutkan dengan penampakan seorang yang sedang tertidur di jalan setapak menuju pintu gua tersebut. Ia pun heran, bisa-bisanya ada seorang yang bisa tertidur pulas di antara danau yang sangat panas ini. Di luar logika. Bagi dirinya saja yang sudah memakai full armor dan item resisten panas, masih kesusahan bahkan hanya untuk berjalan di antara kubangan danau tersebut. Ia mencoba menenangkan dirinya sejenak melihat hal di luar nalar itu. Ia kemudian memeriksa orang yang tertidur itu memiliki item yang semuanya level legendary dan di atas legendary. Ia pun kemudian menyeringai begitu membayangkan jika ia bisa mendapatkan satu item milik si tukang tidur itu, ia bisa langsung melejit menjadi ranker terkuat di dunia. Agni kemudian mencoba menelaah hal-hal di sekitarnya. Ia memperkirakan bahwa orang yang ada di hadapannya ini pastilah orang hebat, pria yang bisa terang-terangan tertidur pula santai di depan larva meluap-luap di sekitarnya tanpa takut dan kepanasan. Agni menyimpulkan bahwa ia bukanlah tandingan orang itu, namun melihat orang yang di depannya tertidur dan penuh celah, ia bisa memenangkan duel dan mengambil semua item orang yang tertidur itu. Agni kemudian mulai memasang kuda-kuda mengacungkan pedangnya ke arah si kawan itu. Fire Dragon Charge, push! Auman naga keluar dari pedang Agni yang mengeluarkan skill terkuatnya. Namun dengan santai dan masih dalam keadaan tertidur, si kawan itu menghindari skill tebasan naga milik Agni. Ho ho ho. Hal itu kemudian membuat Agni ketar-ketir takut kalau orang di depannya itu terbangun dan melawannya, dan kesempatan memiliki item legendary itu menjadi musnah. Ting, sistem pemberitahuan kemudian muncul di jendela Windows si kawan yang tertidur itu. Skill narkolepsi diaktifkan karena Anda menerima damage selimut disimpan ke inventory. Skill sleepwalking akan diaktifkan. Sembari tertidur, si kawan kemudian maju dan menerjang melakukan tebasan ke arah Agni, yang dengan cepat Agni menangkis serangan tak terduga itu. Swus, tebasan coba dilakukan oleh Agni, namun si kawan telah menghilang dari hadapan Agni. Kemudian Agni yang menyadari akan ada serangan lagi memasang barrier Fire Dragon Scale Side. Dengan tenang Agni tersenyum karena itu adalah pertahanan mutlak miliknya yang lebih tinggi dari semua skill miliknya. Jadi nggak mungkin bisa tertembus oleh siapapun, pikir si Agni. Kemudian sebuah rantai melaju ke arah Agni yang secara cepat mencoba ditahan menggunakan sahil tersebut. Aha, itu cuma rantai biasa. Cerot, rantai itu menembus sahil dan berhasil melukai tubuh Agni, membuatnya tercengang tak percaya. Kok bisa? Sistem pemberitahuan Agni kemudian memperingatkan ia telah terkena damage dan menerima kelumpuhan selama 1 detik. Lalu dengan cepat si kawan itu maju ke arah Agni dan cerot. Sambil menangis, Agni meratapi serangan fatal itu. Ting, Anda menerima status abnormal. Anda akan mengalami halusinasi selama 5 detik. Kemudian Agni seperti terlempar ke alam lain yang dimana ia bertemu dengan dewa kematian. Cerot, Agni kemudian meninggoy dengan mengenaskan. Anda mati dan Anda dipaksa untuk log out, kata sistem di akhir hayat Agni. Ia pun mendapati penalti tidak bisa login game selama 24 jam. Tubuhnya kemudian menghilang perlahan dan beberapa simpanan item dan uangnya terjatuh sebagai item drop.
Sementara si kawan langsung jatuh setelah mengalahkan Agni dan mulai kembali tertidur dengan lelap lagi, anja Semara. Beberapa jam kemudian si kawan itu bangun dari tidurnya. Tidurku nyenyak sekali, ungkapnya. Lalu ia tersenyum ketika melihat setumpuk emas dan beberapa item jatuh di samping tertidurnya tadi. Ia kemudian bergumam, ini pasti karena skill sleepwalkingku. Lagi salahnya sendiri, pasti ia menyerangku duluan. Ia pun kemudian memungut semua item dan emas itu. Ia mendapat Sword of Flame dan 897 gold. Ia kemudian berjalan menuju pintu goa di mana sang naga api sedang tertidur. Kemudian diceritakan bahwa sudah 1 tahun 4 bulan semenjak Idea dirilis, dan juga diperlihatkan lagi si kawan tukang tidur itu, si MC kita kali ini bernama Hyunsung, seorang ranker tidak resmi dan memiliki kelas Thanatos Descendant, kelas rank gold. Di kehidupan nyata MC kita, Hyunsung sedang dimarahi oleh bosnya. Ia dimarahi karena telat masuk kantor, padahal nggak telat-telat juga sih. Kalau di Korea masuk jam kantor adalah jam 9 pagi. Ini masih jam 8.53 menit, namun si bos masih saja suka marah-marahi Hyunsung. Hal itu juga disayangkan oleh beberapa staf yang melihat di mana Hyunsung ini adalah pegawai yang sangat rajin, dan entah kenapa bos mereka selalu memarahi Hyunsung. Para staf berpendapat di mana si bos kepala departemen sekarang ini lulusan universitas bergengsi, sedangkan Hyunsung adalah lulusan SMA saja. Si kepala departemen itu sudah 10 tahun tak pernah mendapatkan promosi oleh bos kantor pusat. Jadi ya mungkin gara-gara itu suka mencak-mencak sendiri. Sementara bagi Hyunsung untuk bekerja di kantor seperti ini kesempatannya hanya sedikit. Jadi walaupun dimarah-marahi, ia tetap berusaha tegar dan tetap melanjutkan bekerja di sana. Sudah 5 tahun semenjak pertama kali ia bekerja di kantor tersebut. Ia juga menjadi orang yang harus merendahkan diri di hadapan Pak Tua itu agar tetap bisa bekerja demi mengumpulkan uang untuk membiayai adiknya yang sakit. Sepulang kerjanya, Hyunsung kemudian pulang ke rumahnya. Di sana ia bertemu dengan Bibi yang merawat adiknya sementara ia pergi untuk bekerja. Bibi itu sangat baik dan ramah, begitu pula Hyunsung yang senang dan juga ramah kepada Bibi itu yang selalu mau menjaga adiknya. Hyunsung sekarang tinggal berdua bersama dengan adiknya, yaitu Hyun-ah. Mereka kehilangan kedua orang tua mereka saat mereka sangat kecil. Hyun-ah menderita kelumpuhan akibat kecelakaan yang dialami adiknya itu dan kedua orang tuanya. Di saat itu Hyunsung tidak ikut di dalam mobil itu, jadi hanya dia yang masih sehat fisiknya. Dari kecelakaan itu, Hyun-ah selama hampir 6 tahun berlalu tetap menyalahkan dirinya sendiri sehingga memperlambat proses perkembangan dirinya untuk bisa berjalan normal lagi. Hyun-ah selalu melakukan perawatan di rumah sakit terdekat dan belakangan ini perkembangan kesehatannya semakin baik-baik saja. Akhir-akhir ini Hyun-ah semakin ceria, itu semua berkat Hyun-ah yang mulai bermain game Idea. Di game tersebut Hyun-ah kemudian mendapatkan beberapa rekanan membuat guild bersama. Ia mulai bermain game ketika sang dokter menyarankannya untuk memainkan game sebagai penghilang kemurungannya. Oleh karena itu, meski alat game virtual reality itu mahal, namun Hyunsung tetap membelikannya untuk adiknya. Game Idea adalah buatan Korea di mana game ini memaparkan sebuah dunia yang lebih luas dari bumi. Meskipun game ini sudah dirilis setahun yang lalu, tetapi jumlah penggunanya semakin bertambah. Hyunsung juga membeli kapsul game itu juga untuk dirinya sendiri. Awalnya itu bukanlah untuk memainkan game, ia mencoba melakukan cheat dunia nyata di mana waktu dalam game 5 kali lebih lambat dibandingkan dengan dunia nyata. Pikirnya ya, jika membeli ini, jika ia tertidur di dalam game, maka kebutuhan tidurnya akan tercukupi, dan itu memang benar-benar membantunya. Hal itu membuat waktu tidur yang di dunia nyata sangat sedikit mampu memberi waktu tidur yang cukup untuk Hyunsung, sehingga ia selalu prima di dalam dunia nyata walaupun harus lembur setiap harinya. Saat ini game Idea merupakan tempat yang juga bisa menghasilkan uang karena kepopulerannya dan juga merupakan perusahaan yang menarik perhatian dunia. Bukan dikenal sebagai game lagi, melainkan industri penghasil uang yang membuat beberapa orang memutuskan berhenti bekerja dan memulai peruntungannya di game Idea ini. Bagi Hyunsung yang mengingat jika saja orang tuanya tak melarangnya bermain game dahulu, kini mungkin ia bisa menjadi salah satu pro player. Namun demi adiknya, ia akan berjuang mengumpulkan uang dan tidak memikirkan lagi untuk menjadi seorang pro player di dalam game apapun lagi. Kemudian diperlihatkan Hyunsung yang baru memulai untuk bermain game. Ia kemudian membuat avatar baru untuk dirinya. Ia kemudian terkoneksi dengan game Idea. Ia pun kemudian masuk dan dibawa ke sebuah pedesaan untuk memulai tutorial gamenya. Di desa tersebut ia hanya berada seorang diri. Ia kemudian bukannya memulai tutorial gamenya, malah masuk ke dalam sebuah bangunan di desa tersebut dan mulai merebahkan dirinya di kasur di dalam sebuah kamar di rumah tersebut.
dan ia pun tertidur. Singkat cerita, kemudian sistem pemberitahuan muncul, Anda telah tertidur selama 10.000 jam waktu game. Kelas baru kelas Anda telah berubah menjadi Descendant of Thanatos. Anda mendapatkan kelas skill, DP Anda ditambahkan ke toko Anda. Nickname The Law of 10.000 jam telah didapatkan. Title God, title Pro Sleeper, dan beberapa pemberitahuan yang banyak lagi. Sementara Hyunsung masih tidur setiap harinya, login hanya untuk tidur. Saat pemberitahuan ini muncul pun ia masih tertidur pulas. Lalu ketika ia terbangun di dalam game, betapa terkejutnya ia melihat pemberitahuan sistem yang sangat banyak itu. Ia sangat terkejut melihat dirinya yang berpindah kelas, padahal tutorial pun belum dilakukannya dan masih berdiam diri di desa kosong itu. Ia kemudian memeriksa jendela statusnya level 1, kelas Descendant Phone Thanatos, titel Apa Kau Legend Aku God, dan 4 lainnya, HP 1100 per 1100 dan MP 550 per 550, DP 10.014, Point Strength 55, Reaction Speed 55, Stamina 55, Magic Power 55, Intelligence 55, sisa Ability Point 50. Ia merasa heran dengan statistik statusnya yang naik pesat walaupun belum melakukan apapun. Ia kemudian memutuskan memikirkan baik-baik ini dan logout sementara waktu. Lalu di dunia nyata ia mencoba mencari hal-hal terkait game. Di sana ia mendapatkan kesimpulan jika ia bisa menguasai skillnya, maka ia bisa menghasilkan uang setara setahun kerjanya di kantor. Beberapa orang di dalam game bahkan ada yang menghasilkan ratusan juta. Selesai menyimpulkan, ia kemudian memasak untuk sarapan dirinya dan adiknya sambil bersenandung ria. Hyunsung memulai hari ini. Di sela memasak, ia kemudian disapa adiknya dari kamarnya. "Kakak, apa kau memasak sarapan?" tanya sang adik memeriksa bau makanan yang mulai memasuki kamarnya yang berdekatan dengan dapur. "Iya." "Oh, kau sudah bangun, apa kau mau aku bantu?" katanya. "Nggak usah," kata Hyun Ah. "Bagaimanapun kalau kau mengompolkan bikin capek," gurau Hyunsung. "Astaga, apa aku tampak seperti ompol bagimu?" kata sang adik ketus. "Bantu aku ke kursi roda saja, aku akan ke kamar mandi sendiri." Hyunsung pun menggoda adiknya dengan berkata ia akan menemani. Dengan sedikit emosi, Hyun Ah menyuruh Hyunsung untuk pergi dari sana dan biarkan dirinya untuk menikmati waktu di kamar mandi dengan tenang. Hyunsung kemudian melanjutkan membuat sarapan dan setelah sarapan selesai, ia kemudian memanggil adiknya untuk makan bersama. Sedang adiknya di kamar mandi, secara diam-diam mencoba belajar berjalan lagi. Ia bermaksud untuk memberikan kejutan untuk sang kakak tercinta. Dan di hari itu Hyunsung memutuskan untuk mengundurkan diri setelah mempertimbangkan kelas rank dirinya di dalam game tersebut. Ia bermaksud untuk mendapatkan uang dari bermain game. Sesampainya di kantor, terlihat Hyunsung memberikan surat pengunduran dirinya kepada si manajer itu. Si manajer malah menegur bukannya menerima legowo pekerjanya mengundurkan diri. Ia kemudian mencoba menyemangati ketika marah-marahnya tak berfungsi. Beberapa staf bergumam dan bergosip sepeninggal Hyunsung kini mereka akan kerepotan karena Hyunsung yang selalu baik hati membantu dan melakukan pekerjaan lain untuk mereka sudah tidak ada lagi. Si manajer dengan geram masih saja membujuk Hyunsung agar tidak berhenti bekerja. Ia mengatakan akan berpura-pura untuk tidak melihat surat pengunduran diri dari Hyunsung. Namun dengan tegas dan sorot mata tajam, Hyunsung menegaskan, "Saya sangat berterima kasih atas semua perlakuan Anda terhadap saya selama ini. Saya harap kita tidak pernah bertemu lagi," katanya yang kemudian meninggalkan ruangan si manajer itu. Sedang si manajer yang ditinggalkan setengah tidak percaya jika dikiranya pekerja itu bisa dimanfaatkan dan tidak bisa menolak kehendaknya, malah meninggalkannya begitu saja. Setelah meninggalkan kantor, Hyunsung kemudian mendatangi sebuah tempat seperti warnet, namun sudah lebih modern ya guys ya. Ia di sana kemudian menyewa PC dan di PC itu ia mencari-cari informasi tentang IDEA. Ia mendapatkan ranker nomor 1 Korea saat ini memiliki level 350, sedang kebanyakan pemain level 100-an. Lalu ia menemukan sebuah postingan di sana dijelaskan bahwa naik level berdasarkan kelas lebih sulit untuk kelas tinggi juga. Apabila sudah mendapatkan 100, harus sering farming atau greeding. Kalau di game ini akan mengalami kesulitan menaikkan level mereka. Syarat experience untuk kelas rare yakni 1,5, sedang unik 2 kali, heroic 3 kali, dan legendary 4 kali. Jika kelas normal bisa naik 4 kali level, maka untuk kelas legendary 1 level saja dengan effort yang sama. Sedang untuk dirinya, ia menerka bahwa 5 kali lebih sulit untuk kelas rank God. Ia sedikit menyesali keputusannya untuk mengundurkan diri, tapi kemudian ia mulai meyakinkan diri untuk tetap fokus dan percaya diri. Setelah mendapatkan informasi itu, Hyunsung kemudian mendatangi penjaga lagi dan menyewa sebuah kapsul untuk memulai login ke game. Ia kemudian menyewa untuk 9 jam bermain, walaupun sedikit lebih murah namun ia tetap menyewa.
Hyunsung kemudian masuk ke dalam game dan ia kemudian diteleportkan ke sebuah desa kosong itu lagi ya guys ya. Ia kemudian memeriksa sistem lognya yang ada di depan. Di sana dijelaskan bahwa Thanatos adalah the god of death and sleep, merupakan dewa terkuat di antara para dewa dan katanya tidak ada dewa yang bisa melawannya. Kemudian setelah membaca itu kemudian ia memeriksa beberapa skill yang didapatkannya. Skill pertama adalah Thanatos Narcolepsy, merupakan skill pasif yang akan selalu aktif selama 24 jam sekali dan akan dipaksa tidur dalam keadaan apapun di 24 jam sekali itu. Walaupun begitu, saat ia tertidur maka akan ada status yang dinaikkan secara acak saat ia tertidur itu dan mendapatkan peningkatan DP juga. Kemudian Hyunsung memeriksa toko DP. Skill yang dibeli di toko DP akan menjadi miliknya sepenuhnya dan dalam sebulan ia hanya bisa membeli 1 kali. Kemudian menjelaskan lagi salah satu skill di sana Thanatos Somnambulist, skill pasif di mana sang avatar Hyunsung terkena skill narkolepsi alias tertidur, maka AI akan mengambil alih avatar jika avatar menerima damage ataupun jika tertidur saat melawan monster dengan level penyelesaian AI yang setara dengan kemampuan player itu sendiri. Hyunsung yang merasa skill ini sangat membantu. Selain itu adalah 2 skill lainnya yang diperlihatkan penjelasannya juga oleh Hyunsung. Skill kedua Thanatos Nightmare. Dengan skill ini Hyunsung langsung bisa menggunakan senjata apapun dan meningkatkan kecekapan penggunaan senjata sebanyak 200%. Dan jika melukai lawan dengan serangan fatal maka lawan akan terkena efek abnormal seperti tidak bisa bergerak dan lain-lain. Skill ketiga adalah The Rest of the Dead, skill aktif satu-satunya yang bisa membuat seseorang tertidur dengan mengkonsumsi DP. Saat target tertidur maka akan terkena damage ganda, cooldown selama 10 jam. Setelah membaca skill itu Hyunsung sangat kegirangan, dimana tidak skillnya sangat OP ya guys ya. Saat dia akan memilih skill, Hyunsung kemudian dipaksa tertidur kemudian karena skill narkolepsinya. Di tempat lain, Hyun-A diperlihatkan sedang melakukan rehabilitasi. Ia bersikeras untuk cepat bisa berjalan normal kembali dan bisa menunjukkan kakaknya nanti. Ia bahkan meminta sang dokter yang merawatnya untuk merahasiakan hal ini kepada sang kakak. Dan dokter itu menyetujuinya asalkan Hyun-A semangat dan pantang menyerah untuk melakukan pelatihan. Kemudian saat Hyun-A sedang mengobrol dengan Lee Mina sang dokter, ia ditelepon oleh kakaknya. Di dalam telepon Hyunsung menanyakan posisi adiknya karena ia tak mendapati adiknya di rumah. Hyun-A juga menanyakan kenapa kakaknya bisa pulang cepat tidak seperti biasanya. Oke guys, kali ini sampai di sini dulu ya guys ya. Terima kasih banyak karena Mimin juga belum sehat sepenuhnya guys ya. Mohon maaf karena lama tidak upload ya guys. Oke, sampai jumpa dan salam Ozan.